Nah, kalau najisnya hukmi begini, bagaimana cara menghilangkannya? Kalau najis aini tadi yang ada bendanya harus dihilangkan sifatnya. Ini memang udah tak bersifat. Maka cara menghilangkannya, nah, di sini dikatakan maka memadai sekali lalu air atasnya jua. Sekali lewat air sudah memadai itu. Nah, karpet tadi ditengok, tak ada lagi bendanya. Siramkan air di atasnya segayung, lewat dia suci lah. Lantai tadi siramkan air segayung, lewat dia suci. Nah, air bekas membasuh najis hukmi, hukumnya mustakmal, bukan mutanajis. Nah, suci dia. Air bekas, perhatikan bahasanya ya. Bukan semua najis nanti nih. Air bekas membasuh najis hukmi, itu hukumnya mustakmal, tetap suci. Nah, jadi kalau seandainya ditanya orang, nah, Kak, cemanalah cara membersihkan kencing anak di lantai? Kencing anak nampak tegenang airnya. Kalau nampak tegenang air kencingnya, aini atau hukmi nih? Aini, ada bendanya. Nah, maka dielap dulu tuh air kencing. Elap dulu. Nah, habis itu kalau biar agak cepat hilang sifatnya, teteskan sedikit air, elap lagi. Tapi jangan melebar. Situ saja, elap, elap, elap. Biarkan sampai kering. Tujuannya apa? Membuat dia menjadi hukmi. Biar kering dulu. Sudah kering, ditengok pun biasa tak ada lagi tuh bekasnya kalau di lantai. Dicium pun insya Allah tak bau lagi. Dah, setelah itu gimana? Ambil air segayung, lewatkan. Ser, dah. Bersihlah lantai itu. Ah, tapi kadang ya Allah Ustaz, entah di mana-mana udah anak tuh kencing, sana iya sini ya. Timbang membasuh semua lantai, mending pakai sendal aja lah di rumah Ustaz. Ah, dah. Kalau mau begitu silahkan. Nah, kalau mau begitu silahkan. Nah, ataupun pas kebanjiran, nah kebanjiran udah suci loh deh. Masuk air ke rumah udah suci kan. Nah, ada hikmahnya juga, air banjir masuk, lantai suci balik. Nah, kalau udah tak punya anak kecil, tak usah pakai sendal, tak apa-apa. Kenapa? Udah yakin bersih. Kan itu masuk air banjir. Nah. Jadi ini maksud air najis aini sama hukmi. Nah, begitulah cara membersihkan yang di lantai-lantai lah pokoknya. Ada kotoran kah atau para apalah ya, penjaga masjid. Ada tai burungnya, ada segala macam begitulah. Buat hukmi dulu, baru siramkan air. Habis itu dipel. Ya, suci dia. Jangan masih benajis aini tadi langsung dipel satu rumah benajis. Kalau begitu. Air kencing masih tergenang di lantai. Dia ambil kain pel, dia pel tuh. Di bawahnya air kencing tuh keliling rumah. Benajis semua kalau begitu. Buat dia menjadi hukmi dulu. Paham ibu-ibu nih ya. Ataupun calon ibu-ibu lah. Nah, biasa yang bersentuhan sama seperti itu ibu-ibu memang. Nah, itu tadi. Begitu juga lah yang di kasur. Tapi kalau di kasur tuh nampak bekasnya dia ya, warnanya. Kalau ada anak ngompol, macam pulau deh. Nah, kalau itu aini itu, kalau seandainya dispray kencing anak, nampak bekasnya macam pulau. Nah, dicuci, direndam, digosok, masih nampak juga pulaunya. Nah, suci nggak nih? Nah, dimaafkan. Kenapa? Ta'assur pula. Udah sulit. Nah, udah sulit, jadi nggak masalah. Nah, tapi yang jadi masalah bukan di spray, di kasur. Kasur mana pula bisa dicuci? Nah, kalau kasur tak bisa dicuci, dijemur aja lah paling. Kalau dijemur suci nggak deh? Tak suci, kecuali kita mau ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kalau kering suci, mazhab kita tak suci. Kalau taklid ke situ bisa. Ya sebenarnya kalau mau ambil hukum paling mudah, pendapat ulama paling mudah, bisa-bisa aja. Nah, ada ulama yang mengatakan asal tidak satu qadhiyah ibadah, silahkan pindah-pindah. Ini kan masalah najis, bukan masalah wudhu. Nah, silahkan pindah-pindah. Nah, kalau seandainya mau seperti itu. Nah, tapi saya sama istri saya, ya saya punya anak kecil, ngompol juga.
dan tak bisa dicuci itu tempat tidur. Nah, dijemur kering betul. Waktu kering nggak ada masalah. Kalau kita tidur di atasnya kering sama kering nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kadang kita tidur berkeringat, basah lagi, pindah najis ke badan, ke sekujur badan lagi kalau udah berkeringatnya sekujur tubuh. Nah, jadi cemana lah ngatasinya nih. Nah, dibelilah sama istri saya spray yang tidak tembus air. Nah, ibu-ibu beli itu, Bu. Nggak tembus air dia. Jadi kalau kita berkeringat pun tak akan nyerap ke bawah. Nah, atasnya kain halus, bawahnya plastik seperti itu. Nah, dibeli sama istri saya begitu biar aman kita tidur. Tak bisa dicuci. Nah, pesan, Bu. Sekarang di handphone udah datang ke rumah. Gampang. Pejet-pejet, datang dia ke rumah. Cari, minta duit sama suaminya, agak mahalan pula. Nah, saya lupa, di atas 100.000 lah pokoknya harganya. Nah, tapi insya Allah yang punya anak kecil aman begitu. Kencing pun dia, spray itu aja, cuci. Karena dia tak tembus ke kasur. Nah, ya. Udah paham lah ini, najis hukmi ini. Baik, kita lanjut. Dan kencing kanak-kanak laki-laki. Nah, yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada laban. Laban itu susu. Nah, yang bingung laban itu diartikan susu. Atas jalan mengenyangkan. Dahulu daripada lalu masa 2 tahun. Sucilah tempatnya dengan dipercikkan air atasnya. Sekira-kira diratakan dia dan tertinggi air atasnya jika tiada mengalir sekalipun. Nah, itu bahasa Melayunya. Nah, ini pakai bahasa saya lah biar lebih mudah dipahami. Kita masuk kepada pembahasan najis mukhaffafah. Najis ringan, najis mutawassithah udah di atas. Hilang warna, rasa, bau dengan dialirkan air. Nah, ini masuk najis mukhaffafah. Jadi najis itu ada 3. Mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Mughallazah namanya najis berat. Kenapa dibilang berat? Berat nyucikannya, payah. Najis mukhaffafah dibilang najis ringan. Kenapa? Ringan menyucikannya, tak payah. Najis mutawassithah, najis pertengahan. Nggak berat kali, nggak ringan kali mensucikannya. Nah, ini kita masuk kepada najis mukhaffafah, najis ringan. Apa itu najis ringan? Nah, air kencing anak laki-laki yang belum makan dan minum selain susu dan belum sampai usianya 2 tahun. Dan belum sampai usianya 2 tahun. Itu syarat najis disebut najis ringan mukhaffafah. Pertama, harus air kencing. Jadi kalau mohon maaf kotorannya tidak, muntahnya pun tidak najis ringan. Air kencingnya saja najis ringan. Yang kedua, anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan, tidak. Walaupun baru lahir, baru 2 hari. Belum 2 tahun, masih 2 hari. Kencing anak perempuan tuh, sama hukum air kencingnya sama air kencing emaknya. Nah, najis mutawassithah. Mesti dibasuh, tak boleh dipercik-percikkan saja. Nah, jadi yang pertama air kencing. Yang kedua anak laki-laki. Kadang kalau saya bahas ini agak kurang enak perasaan ibu-ibu. Kenapa air kencing anak perempuan dibedakan? Macam najis sekali kami ini. Kalau anak laki-laki ringan aja najisnya. Kalau anak perempuan baru 2 hari pun usianya langsung najisnya mutawassithah. Banyak pembahasan dari ulama. Yang pertama, memang katanya air kencing perempuan lebih pekat dari air kencing anak laki-laki. 1. Kalau itu mungkin dibantah, kan tak semua Ustaz. Yang kedua, alasan ulama, ini bahasa ulama ya. Nah, keinginan hati untuk menggendong anak laki-laki lebih besar daripada menggendong anak perempuan. Itu bahasa ulama. Kalau kita di sini sama aja mungkin. Nah, kecondongan hati kepada anak laki-laki lebih besar daripada kepada anak perempuan, sehingga karena sering digendong, dimaafkanlah dia, jadi najis ringan. Kedua, alasan dari ulama. Yang ketiga, nah ini jauh nih, karena memandang penciptaan awal. Laki-laki pertama siapa Pak? Di dunia ini, Nabi Adam. Diciptakan dari apa?
Dari tanah dan air. Nah, dari tanah dan air. Tanah suci tidak? Suci. Air suci. Berarti asal mula kejadian laki-laki dari yang suci. Perempuan pertama di dunia ini siapa? Siti Hawa. Diciptakan dari apa? Tulang, darah, daging dari Nabi Adam. Asal penciptaannya tak bagus. Nah, maka dari situ kurang baguslah dari air kencingnya tadi dihukumi. Ke situ ulama bahasnya. Nah, udah gitu dari diri manusia terikut darah, terikut segala macam itu najis. Itu alasan berikutnya. Alasan terakhir. Kalau laki-laki baligh biasanya dengan apa tanda balighnya? Dengan mimpi. Yang keluar apa? Mani. Suci atau najis? Suci. Perempuan biasanya kalau baligh yang jadi tanda balighnya apa? Haid. Yang keluar apa? Darah. Suci atau najis? Cuman lagi lah Bu, udah begitu kata ulama. Nah, maksudnya kalau ditanya kenapa, itulah jawaban dari ulama. Nah, jadi ya udah ya, itu kalau pertanyaan kenapa, hikmahnya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa, pertanyaan kenapa nih payah. Kalau pertanyaan apa hukumnya Pak Isa, itu gampang Pak Isa jawabnya. Tapi kalau kenapa begitu, ini yang payah. Apa hukum ruku dalam sholat? Wajib. Kenapa mesti ada ruku dalam sholat? Nah, payah jawabnya. Nah, kalau ustadznya malas, ya udah begitulah Bu di agama kita, mau gimana lagi? Nah, padahal setiap pertanyaan atau setiap ada satu hukum ada hikmah. Ada satu kitab namanya Hikmatut Tasyri'. Hikmah dibalik syariat-syariat dari Islam. Kenapa mesti begini? Kenapa mesti begini? Ada hikmahnya. Nah, itu kalau dibaca bagus. Nah, kadang ada pertanyaan seperti itu. Mau tahu semua alasannya. Kenapa? Kenapa? Kenapa puasa itu di bulan Ramadan? Kenapa nggak di bulan Syawal? Kenapa nggak di bulan Muharram? Kenapa bulan Ramadan? Nah, kan pertanyaan begitu Pak ya. Kalau apa hukum puasa bulan Ramadan? Gampang jawabnya. Nah, ternyata banyak lagi ilmu yang mau dipelajarin. Nah, makanya tak ada habisnya lah menuntut ilmu nih. Belajar terus. Nah, tadi siang baru kami baca. Nah, masyabi'a arba'un ala arba'in. Tidak akan kenyang 4 perkara dari 4 perkara. Mata tidak akan kenyang daripada memandang. Mata tidak akan pernah kenyang daripada memandang. Kemudian wanita tidak akan pernah kenyang dari pria. Gitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang terakhir, orang alim tidak akan pernah kenyang daripada ilmu. Makin alim, makin berilmu, makin rakus dia sama ilmu tadi. Tak akan pernah kenyang orang alim daripada ilmu. Ada lagi, ada lagi, ada lagi terus. Tak ada habisnya. Nah, itu kedua, anak laki-laki. Nah, jadi kalau anak perempuan tidak. Air kencingnya mutawassithah. Khunsa sama kayak perempuan, mutawassithah. Syarat yang ketiga, belum dia makan apapun, belum dia minum apapun selain air susu. Belum ada yang lain, masih susu saja. Susu yang dimaksud susu mana? Di sini ulama beda pendapat. Terserah susu apapun. Ini pendapat yang tertulis dalam kitab Kasyifatus Saja. Seandainya ada anak dari lahir, dikasih minum susu, susu ibunya susu lembu. Tapi yang murni itu, bukan yang formula. Susu ibunya susu kambing, susu ibunya susu kambing. Begitulah terus. Ini pun tetap masih mukhaffafah. Kenapa? Karena susu. Nah, bisa dipahami ya. Tapi kalau sudah ada selain susu yang masuk ke dalam tubuhnya, kalau ada yang selain susu masuk ke dalam tubuhnya dengan jalan mengenyangkan, memang tujuannya untuk ngasih makan, maka air kencingnya berubah dari yang mukhaffafah menjadi mutawassithah. Contoh, udah dikasih bubur, udah dikasih roti, milna, sun, pediasur, apalah segala macam. Nah, ataupun udah dikasih susu formula. Susu formula itu kan campurannya udah entah apa ya. Nah, kalau tengok komposisinya udah ada ini, itu segala macam.
Dan itu semua kalau dikasih ke anak pasti sifatnya untuk mengenyangkan si anak. Nah, maka yang seperti ini merubah status najis ringan menjadi najis pertengahan air kencingnya. Nah, di dalam kitab Bushrul Karim ada dibahas, seandainya anak tadi yang awalnya menyusu air ASI ibunya saja, kemudian dikasihlah, nah, sesendok atau 2 sendok atau 3 sendok bubur. Habis itu tak suka dia. Habis itu lanjut ASI lagi saja. Nah, dikasih 3 sendok, kemudian habis itu tak suka dia, habis itu balik minum ASI lagi. Itu air kencingnya gimana kira-kira? Mukhaffafah atau mutawasithah? Mutawasithah. Kenapa? Karena waktu ngasih tujuannya ngapain ini? Mengenyangkan. Nah, itu tadi. Walaupun hanya sekali, 1 kali itu saja, habis itu udah tak suka dia minum air susu lagi. Tetap najisnya menjadi mutawasithah. Tapi perlu dicatat, yang merubah najis mukhaffafah jadi mutawasithah kalau masuknya ke dalam perut bayi, nah, ala sabilil ghidha, dengan jalur mau mengenyangkan. Kalau tidak dengan jalur mengenyangkan, nah ini tak masalah. Misal baru lahir anak tuh, baru sehari lagi lahir. Sunnah nih ya, di hari pertama anak tuh lahir, dibawa dia kepada ulama, ditahnikkan, dimamahkan kurma oleh ulama, dimasukkan air liur beserta bekas kurma tadi ke dalam mulut si anak. Tabarrukan. Tujuannya bukan lil gida, tapi lit tabarruk, untuk mengambil barokah. Mulut yang sering baca kitab, mulut yang sering menyampaikan kebaikan, mulut yang sering berzikir, bersolawat, menyampaikan nasihat. Mudah-mudahan masuk asar atau bekas mulut itu ke dalam mulut si anak, begitu juga lah si anak nanti. Lalu kurma, rasanya manis, tafaulan istilahnya. Tafaul, supaya mulut si anak pun manis nanti keluarnya. Ucapannya manis, kata-katanya menyejukkan, enak terasa seperti kurma, manis ya. Itu tafaul namanya. Nah, itu namanya tafaul. Orang dulu begitu. Kalau di kita kan anaknya cakap kotor dicabe mulutnya. Sini juga begitu, tempat kami sana. Kalau cakap kotor, wah, mama cabe mulutmu nanti. Kadang betul, dioleskan cabai itu ke mulut si anak. Apa tak pedas saja mulut si anak? Begitu besar tiap ngomong kok pedas sekali gua mama dengar ucapanmu. Kan dari kecil dikasih cabai saja. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu disampaikan dulu ulama-ulama terdahulu, para istrinya lah ya, para istri orang-orang saleh terdahulu, kalau jumpa anak itu ngomong tak bagus, cakap kotor atau bagaimana, nah, dia bawa kayu siwak, dia gosok mulut si anak tadi. Kepayahan anak tuh, menjerit, menangis, tapi digosok. Nah, ngamalin sunnah tuh, bersih mulut, teramalkan sunnah, kapok si anak. Nah, kalau dicabe, pula terbersih mulut. Jadi memang itu untuk membersihkan mulut. Nah, dari kotoran yang hissi ataupun maknawi. Nah, ini kalau ada anak cakap kotor, Bu, seret kamar mandi, gosokkan giginya. Nah, pakai odol. Nah, tiap kau cakap kotor, mama buat begini. Nah, gigi anak bersih, anak pun kapok. Nah, daripada dicabai. Nah, itu tertulis dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Nah, kalau yang masuk untuk tabarruk macam tadi itu tidak merubah status air kencingnya. Tetap mukhaffafah. Kenapa? Karena ulama yang memasukkan tadi itu bukan untuk mengenyangkan, tapi mengambil barokah dan tafaulan. Nah, ini pun begitu. Nah, tafaul dengan yang manis ini tidak hanya terbatas di tahnik saja. Kalau kita baca nanti bab aqiqah dan bab walimah. Bab aqiqah dan bab walimah. Kalau aqiqah itu ketika kita sembelih kambing untuk akikah anak kita, maka itu disunnahkan dimasak dengan bumbu yang manis. Jangan pedas. Tafaulan supaya akhlak si anak pun manis. Jangan direndang kambing tuh. Jangan dikari dengan bumbu yang pedas. Diapain lah yang manis? Bakar kecap. Nah, begitulah, semur atau bagaimana lah. Nah, disemur.
Itu tafaulannya. Begitu juga kalau walimah, ada orang pesta nikah, disunnahkan makanannya yang manis-manis supaya menjadi doa, rumah tangganya pun manis. Nah, tak hambar, tak kecut, tak pahit. Nah, ini kadang tiap pesta rendang aja. Nah, pedas ya Allah. Akhirnya baru seminggu udah pedas saja ucapan istri. Nah, ya walaupun ada rendang, buatlah serabinya di situ, atau buatlah apalah, jangan pedas semua nih. Rendang, geser sebelah tauco, geser sebelah sambal emping, geser sebelah lagi, masya Allah, pedas. Sebulan pedas kuping dengar ucapan sana sini. Nah, jadi itu istilahnya tafaul. Nah, istilahnya tafaul, berdoa dengan yang dibuat. Nah, ini sunnah, mentahnik ini sunnah. Nah, ibu kalau punya anak ataupun punya cucu ataupun keponakan baru lahir, disampaikan ini, jangan sampai tak dibuat. Nah, mesti ulama Ustaz? Enggak. Orang solih pun asal bukan ulama enggak masalah. Dia bukan ulama tapi dikenal rajin baca Quran, guru ngaji di kampung enggak apa-apa. Nah, bawa ke Bang Roji enggak apa-apa. Nah, kenapa? Lisannya sering baca Quran, misalnya dikenal seperti itu. Makanya orang-orang seperti ini bagusnya tak usahlah merokok. Nah, kasihan anak yang ditahnik. Pingin dapat barokah malah dapat nikotin masuk ke dalam situ. Anak baru dibawa nih mau ngambil barokah, ustadznya masih merokok. Sini ditahnik, takut orang tuanya. Kayak bagusnya jangan merokok. Kenapa? Kalau seandainya mau diambil itu. Nah, itu biar barokah masuk situ. Dibuat seperti itu. Kalau seandainya pun tak dapat ulama, orang tuanya sendiri pun boleh. Mungkin tak dapat barokahnya, paling tidak tafaulan dengan yang manisnya. Tak ada kurma dengan madu, tak ada madu, pokoknya sesuatu yang manis lah. Nah, tadi pakai bonbon pun jadi, tapi jangan bonbon mentos, pedes. Nah, pokoknya yang manis, apalah masukkan ke mulut si anak. Nah, itu sunnah, itu yang bisa kita lakukan. Anak kecil belum bisa diajari. Anak kecil belum bisa dikasih nasihat. Bisa kita dikasih amalan-amalan seperti itu. Nah, ini anak kecil ini Bu, kalau punya anak kecil, jangan terlalu banyak dibilangnya, apalagi usia masih setahun, 2 tahun, mereka belum ngerti nasihat. Nah, bahkan dilarang pun belum bisa. Nah, saya ingat dulu almarhum ayah saya bilang, kalau punya anak kecil tuh jangan dilarang. Tutup aja jalannya. Kalau mau anak tuh tak keluar rumah, jangan dibilang, jangan main keluar rumah, jangan. Kunci pintunya udah. Kenapa? Tak dengar dia tuh, payah. Makanya anak-anak yang seperti ini belum mempan dengan ucapan, buat dengan amalan. Ulama banyak ngasih amalan. Bacakan alam nashrah di dadanya. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr di kepalanya. Ini kalau misalnya punya anak kecil, apalagi zaman sekarang, banyak-banyak dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadar sampai habis di kepalanya. Di dalam kitab kita ini, dalam kitab Matla'ul Badrain, buka nanti bab akikah, itu mujarrab, sudah diuji oleh ulama. Anak yang kepalanya sering dibacakan surah Al-Qadar tidak terlibat perzinahan ketika nanti besar. Nggak suka dia bercewek-cewek, nggak suka dia dekat-dekat perzinahan, dibacakan. Nah, itulah usaha kita. Belum ngerti dia diajari, bacakan itu sering mungkin. Kadang antarkan anak ke sekolah, pas itu kepalanya di depan kita. Kalau naik kereta kan gitu. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seterusnya. Nah, apalagi akhir zaman begini udah luar biasa yang namanya hubungan laki perempuan macam tak ada batas. Ustaz telat dulu Ustaz. Anak udah lajang sekarang. Tak masalah. Nah, tarik kepalanya, bacakan sekarang. Nah, kalau dulu mungkin sehari sekali, ini karena udah agak keras tuh. Nah, sehari 10 kali lah mungkin dibacakan. Nah, udah gadis sudah lajang nggak masalah lah, bacakan saja. Nah, tadi banyak amalan. Nah, inna anzalna alam nashrah. Nah, kemudian dibacakan juga yang diajarkan oleh baginda Nabi, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah.
Aku lindungi engkau dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan dan dari segala setan dan dari pandangan orang-orang yang tak baik. Mudah-mudahan tahan godaan dunia. Nah, dibaca dari kecil seperti itu. Makanya memang nih alhamdulillah kalau di sini ada yang masih belum menikah, bekalnya seperti ini. Nanti punya anak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saya anak pertama saya sama anak kedua saya lahir, tapi karena di rumah sakit tak bisa pula hari itu juga. 3 hari di rumah sakit, balik saya singgahkan ke rumah Tuan Guru Abdul Halim. Nah, ke rumah Tuan Guru Abdul Halim. Tapi saya agak tak enak hati saat itu. Ada satu hal lah yang buat saya tak enak hati. Ingat saya waktu anak kedua saya mungkin itu di hari Senin atau di hari Kamis. Saya suruh tahnik. Beliau mungkin puasa. Nah, tapi tetap dibuat beliau. Habis mentahnik, beliau cuci mulut tuh lama kali sampai beliau begitulah. Kayak buang-buang ludah. Wah, tak enak hati saya tuh. Ini apa salah? Oh ya Allah, ini hari Senin mungkin puasa. Tapi tetap dibuat beliau. Nah, karena mencicip makanan tidak membatalkan puasa. Mungkin tak sampai ditelan beliau. Nah, jadi perlu juga diperhatikan begitu. Nah, ustadznya lagi puasa jadi kerjaan nanti. Nah, nah, jadi kalau untuk tahnik itu tidak merubah karena bukan ala sabilil ghidha. Begitu juga kalau litadawi untuk berobat, sakit si anak tadi, usia masih 4 bulan. Sakit anaknya, diminumkan obat, kan ada obat yang disedot itu pakai alatnya itu diteteskan ke mulut anak. Itu tujuannya untuk mengenyangkan kah? Tidak, itu untuk mengobati. Jadi itu juga tak masalah. Nah, bisa dipahami nih ya, yang seperti ini. Jadi kalau dia belum makan apapun masih mukhaffafah. Kalau sudah makan menjadi mutawassithah. Yang terakhir belum sampai usianya 2 tahun. Kalau masih susu saja, tapi udah 3 tahun anaknya. Bisa hidup itu? Bisa. Susu ini luar biasa memang. Susu ini yang Rasulullah kalau berdoa itu beda sama doa makan. Kalau doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kan gitu. Ya Allah, berkahi kami atas apa yang kau rezekikan kepada kami. Tapi kalau Rasulullah minum susu, doanya apa? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Nah, ya Allah berkahi kami pada susu ini dan tambahi kami terhadap susu ini. Minta tambah Rasulullah. Kalau minum susu. Karena susu ini istimewa. Dia minuman sekaligus makanan. Kalau orang minuman nggak makan-makan payah. Atau makan nggak minum-minum, tapi kalau susu itu udah langsung dua-duanya itu. Makanya anak kalau minum susu tak pala lagi makan, tak pala lagi minum, sekaligus tuh dua-duanya. Dan itulah yang dipilih Rasulullah sejak di atas langit sana. Ketika Isra Mi'raj kisahnya sudah masyhur ya sama kita. Malaikat Jibril bawa 2 wadah ke hadapan Rasulullah. Satu isinya khamar, arak, satu isinya adalah susu. Yang dipilih Rasulullah adalah susu. Nah, jadi kata Jibril, segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu untuk memilih yang fitrah. Nah, susu. Bagus tuh diminum. Nah, itu diantara yang tak pernah ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah kalau ditawari 3 perkara, nggak pernah nolak. Pertama, kalau ditawari minum susu, pasti diminum sama Rasulullah. Nah, jadi kita kalau seandainya bertamu ke rumah orang disuguhi susu, jangan tak diminum. Minum. Karena Rasulullah tidak pernah menolak susu. Yang kedua, kalau ditawari parfum, Rasulullah nggak pernah menolak kalau ditawari tip parfum. Kadang kalau sholat Jumat tuh ada yang nawari parfum, nggak ditolak sama Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah menolak kalau ditawari sandaran. Kalau orang dulu duduk pakai alas atau pakai sandaran, itu kalau dikasih ke Rasulullah, Rasulullah pasti pakai. Ini kadang kita kalau wirid segala macam bertamu ke rumah orang, jangan di lantai, di karpet. Kadang kita bilang, udah tak apa-apa, jangan, udah pindah ke karpet. Nah, kenapa Rasulullah tak pernah menolak yang seperti itu? Nah, kalau ada anak umurnya sudah 3 tahun, bisa hidup dia dengan susu saja. Gimana air kencingnya? Anaknya laki-laki. Tetap najisnya mutawassithah. Tidak dengan mukhaffafahnya. Kenapa? Karena udah lewat 2 tahun. Dan memang, kalau bisa ibu-ibu ya, 2 tahun itu udah disapih anak. Al-Quran katakan, wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya itu di usia 2 tahun. Karena kalau udah masuk lewat 2 tahun, ini agaknya kurang bagus ke fisik. Kalau ASI itu masih masuk ke badan. Nggak bagus terhadap tumbuh kembang anak kalau udah lewat 2 tahun. Dan 2 tahunnya ini adalah 2 tahun Hijriyah. Bukan 2 tahun Masehi.
Maka lahir anak jangan diingat tanggal Masehinya saja, ingat juga tanggal Hijriyahnya. Nah, alhamdulillah, saya udah pernah dulu tanya, masih pada ingat nggak tanggal Hijriyahnya? Mungkin kalau saya tanya di ruangan ini paling 20-30 orang saja. Enggak nyampe pun mungkin. Yang tahu tanggal lahir Hijriyahnya. Nah, Bang Roji, ingat? Lupa udah. Wah, di HP. Udah dicatat alhamdulillah. Nah, itu tadi. Jadi Hijriyahnya itu tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Kadang kita nggak perhatian sama itu. Padahal di hukum-hukum syariat kita, kalau ada hitung-hitungan tanggal, itu bukan pakai bulan yang di kalender kita sekarang. Itu hitungannya pakai kalender Hijriyah. Nah, contohnya gimana? Baligh. Kalau nggak datang tanda-tanda tubuhnya, kan pakai hitungan tahun. 15 tahun. Itu 15 tahun apa tuh? Hijriyah, bukan Masehi. Nah, iddah, meninggal suaminya. Berapa iddahnya? 4 bulan, 10 hari. Bulan apa? Hijriyah, Qamariyah, bukan Masehi. Tapi terkadang kita udah lupa seperti itu. Nah, saya paling yang betul-betul pakai yang seperti itu waktu di pondok di Bogor dulu. Di azan itu, hitungannya selalu gitu. Kita libur tanggal sekian Muharram sampai tanggal sekian Muharram. Nah, ini tanggal berapa nih? Ini tanggal sekian Rabiul Awal. Syekhuna Syekh Nuruddin itu sering bilangnya seperti itu. Kami dibiasakan dengan kalender Hijriyah tadi. Nah, jadi kalau mau menyapih anak usia 2 tahun, 2 tahun Hijriyah. Nah, ini dia tadi. Jadi, inilah 4 syarat najis itu dikatakan mukhaffafah. Nah, kalau 4 syarat ini terpenuhi, dia air kencing dari anak laki-laki, belum makan apapun, dan belum sampai usia 2 tahun, kencinglah dia misalnya di spray, atau kencing dia itu di sejadah, atau kencing dia di pakaian. Bagaimana menyikapi najisnya, cara mensucikannya. Nah, sucilah tempatnya dengan dipercikkan air. Suci tempatnya dengan dipercikkan air atasnya. Cukup dipercik-percikkan saja. Cukup dipercik-percikkan saja. Nah, tadi. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah memangku anak dari Ummu Sulaim, kemudian kencing anaknya di pakaian Nabi, di pangkuan Nabi itu. Maka Rasulullah minta ambilkan air, lalu Rasulullah percik-percikkan tadi itu, bekas air kencing. Itu dalilnya, dalil fi'li, hadis fi'linya, perbuatan Rasulullah. Kalau hadis qaulinya ada juga. Rasulullah bersabda, yughsalu li baulil jariyah wa yurashu li baulis sabi. Dibasuh, disiram untuk air kencing anak perempuan dan dipercik-percikkan untuk air kencing anak laki-laki. Itu 2 hadis yang udah cukup lah. Nah, kalau yang apa-apa pingin sikit-sikit hadis sudah memadai lah. Nah, air. Jadi cukup dipercikkan, sekira-kira diratakan dia, tapi memercikkannya seluruh air udah mengenai bagian yang kena air kencing tadi. 1. Yang kedua, nah, dan tertinggi air atasnya. Tertinggi air atasnya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya kalau bahasa Arabnya itu ghalaba. Lebih banyak airnya daripada air kencingnya. Misal contoh sajalah. Air kencing anak tadi 1/4 gelas yang tumpah ke pakaian. Lalu yang dipercikkan 1/2 gelas. Itu contohnya begitu. Jangan air kencing anak tadi 1/4 gelas, yang dipercikkan kurang dari 1/4 gelas jumlah airnya. Ini belum memadai. Yang dipercikkan harus lebih banyak daripada air kencingnya. Jika tiada mengalir sekalipun, walaupun nggak mengalir, tergenang begitu saja. Nah, kalau najis mutawasitoh kan airnya harus ngalir tuh. Nah, kalau ini nggak mesti ngalir, dipercikkan saja. Nah, adapun kanak-kanak perempuan, khunsa tuh ya, lanjutannya. Nah, perempuan ataupun khunsa. Nah, di sini tak nampak pula khunsa ini.
Oh, terlompat ya? Oh iya, terlompat. Apaan? Dan tak dapat tiada. Terlompat satu baris tadi. Dan tak dapat tiada daripada di situ apa bacaannya? Diperatakan. Sebenarnya bukan diperatakan. Diperaskan. Bagusnya itu artinya. Diperaskan. Nah, di sini diperatkan ya mungkin ya. Diperatkan. Maksud diperatkan itu diperaskan. Dan mesti diperaskan. Nah, jirimnya dahulu. Nah, atau keringnya, atau kalau nggak pun diperas, dia memang udah kering. Hingga tiada tinggal padanya basah yang bercerai. Begini maksudnya. Misal, kalau seandainya rida, ini contoh rida, kena kencing anak laki-laki tadi, yang belum sampai 2 tahun, belum makan apapun. Kencing dia di ujung rida sini. Sebelum dipercikkan, ini wajib diperas dulu. Wajib diperas dulu nih najis. Atau dibiarkan kering dulu. Sekira-kira kalaupun basah, dia nggak bisa netes lagi tuh kalau diperas. Nah, itulah ukurannya. Itu maksud tadi sekira-kira tiada ada padanya basah yang bercerai. Nggak ada lagi yang bisa netes tuh kalau diperas. Sudah begitu, barulah dipercikkan. Nah, itu tadi. Bukan lagi basah agak, apa bahasa kita? Agak kuyup ya, agak basah kali begitu. Itu langsung dipercik-percikkan begitu, tidak. Kalau masih bisa ada yang menetes ketika diperas dari air kencingnya, itu nggak memadai kalau dipercikkan. Sampai kalau diperas air kencingnya nggak netes lagi. Nah, lembab sajalah dia tinggal. Nah, itu baru boleh dipercikkan. Nah, itu maksudnya. Nggak dibuang seluruh airnya, karena airnya pasti masih ada tuh, karena dia lembab. Ukurannya sekira-kira tidak ada lagi basah yang bisa bercerai. Kalau di lantai tergenang. Kalau di lantai tergenang ya dielap dulu lah tadi. Nah, itulah tadi. Dielap dulu. Nah. Makanya tadi kalau di lantai itu dielap, bahasanya mungkin itulah dikeringkan tadi. Nah. Adapun kanak-kanak perempuan dan khunsa wajib dibasuh kencing keduanya. Kalau anak perempuan ataupun khunsa wajib disiram air kencingnya. Nah, ini tadi. Dan disyaratkan pada basuh yang mutanajis. Oh, ini udah pembahasan lain. Nah, jadi habis tentang masalah najis mukhaffafah. Nah, ada sedikit pembahasan tentang najis mukhaffafah ini. Yang pertama, bolehnya ini dipercikkan kalau tidak tercampur dengan yang lain. Kalau sudah tercampur dengan yang lain, misal nih, kencing anak tuh di sini, basah lah ini, basah nih. Lalu menetes misalnya ke sini darah, atau menetes air kelapa, atau menetes air jeruk. Bukan menetes air ya, kalau air nanti itu malah bantu mercikan. Ini menetes yang bukan bisa mensucikan, itu wajib siram nanti. Nah, paham maksudnya ya? Kenapa dia jadi mutanajis? Nah, tapi kalau yang menetes itu air, ya nggak masalah, karena memang bakalan dipercikkan air. Tapi menetes ke situ air kelapa, menetes ke situ air jeruk, atau menetes ke situ air liur, nah, maka ini wajib dibasuh. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan yang lain. Nah, bahkan ada satu pembahasan begini. Ada air kencing anak laki-laki yang najis mukhaffafah tadi. Nah, jatuh dia misalnya ke dalam air yang sedikit. Air kencing najis mukhaffafah jatuh ke air yang sedikit. Hukum airnya gimana? Suci atau bernajis nih? Suci atau bernajis? Bernajis, sudah jelas kalau itu. Nah, kalau itu jelas bernajis. Air najis mukhaffafah jatuh ke dalam misal air segayung. Apa hukum air segayung tuh? Bernajis. Lalu air segayung ini terpercik ke baju. Nah, air segayung ini terpercik ke baju. Ini baju gimana cara membersihkannya? Boleh dipercikkan atau harus disiram? Harus disiram. Nah, ya, harus disiram, udah lain hukumnya. Nah, itu tadi. Menjadi mutawassithah airnya tadi itu. Nah,
Paham maksud cerita tadi nih ya? Nah, yang paham-paham lah, yang tak paham nanti tanya kawannya lagi. Gimana maksudnya air kencing masuk ke ember? Nah, tapi ingat, ngaji ini selalu saya katakan bukan cari paham saja, cari pahala juga nih. Jadi bapak yang datang, ibu yang datang, paham tak paham udah berpahala. Nah, jadi jangan sampai dibilang orang nanti, kau ku tengok ngaji kau tiap minggu, tapi nggak pandai-pandainya kau. Nah, maka bilang, walaupun aku nggak pandai, tapi aku berpahala. Daripada kau di rumah udah tak pandai, tak berpahala. Nah, karena ngaji itu berpahala juga. Nah, tadi. Nah, percuma ngaji, tak ada percuma ngaji. Nah, percuma ngaji kalau tak pandai-pandai, tak ada. Nah, pandai tak pandai itu kerja Allah ngasih kita ilmu. Kerja kita ngaji. Nah, tidak begitu. Nah, jadi jangan cari pandainya saja, cari pahalanya juga saja. Nah, kalau bingung-bingung biasanya itu, Bu. Nah, ngaji bingung-bingung itu biasa. Nah, ada seorang ulama. Nah, akhirnya dia jadi ulama. Tapi sebelum dia jadi ulama itu dia merasa jenuh belajar. Udah bertahun-tahun dia belajar mondok, tapi nggak pandai-pandai. Kawannya udah jadi ulama, kawannya udah jadi guru besar, dia masih jadi santri saja, kelas bawah lagi pun. Nggak ngerti-ngerti, mungkin matan jurmiyah tak apal-apal, baca kitab tak nyambung-nyambung. Ah udahlah, tak bisa aku ini. Akhirnya dia pergi dari pesantren. Nah, akhirnya dia pergi dari pesantren. Lalu dia duduk di bawah lampu. Nampak dia ada kumbang yang suka sama cahaya tuh. Naik ke atas lampu tuh. Di tengah tiang kena angin jatuh. Naik lagi nih. Kena angin jatuh. Diperhatikannya 40 kali kumbang tuh berusaha naik. Nah, tapi akhirnya sampai juga dia ke puncak lampu tuh. Bersinar juga dia di atas tuh. Nah, akhirnya dia ngerasa binatang saja tak menyerah. Masa aku kalah sama binatang? Akhirnya kata dia, kujadikan kumbang itu sebagai guruku. Nah, artinya apa? Guru dalam memberikan semangat. Balik lagi dia ke pondok. Dia ingat, tiap dia malas, dia ingat sama kumbang. Akhirnya jadi ulama. Bersinar juga akhirnya dia di puncak keilmuan. Nah, itu tadi. Jangan nyerah. Nah, kurang lama saja kadang. Ya, ada yang Allah kasih memang cepat dia paham. Ada yang butuh agak lama belajarnya. Nah, ada yang bentar aja ngaji udah jadi ustadz. Nah, ya ini memang kemampuannya, bukan merasa ustadz ya. Nah, banyak juga yang bentar aja nonton YouTube 3 kali 4 kali udah jadi ustadz. Bukan begitu. Nah, itu tak betul.